sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipaksa ngejokes ya. Jadi kemarin tuh saya ditinggal nikah teman-teman. Dan ketika ditinggal nikah itu saya tuh gagal move on. Dan apa ya? Saking gagalnya move on, barang-barang mantan semua itu sebagian besar saya bakar. Sisanya saya rebus. Oke. Bakar dan rebus. Oke, mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rafana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Sobat Rafana, hari ini kita ketemu kembali di Islam dan Remaja. By the way, tadi dibuka dengan satu jokes dari salah seorang bintang tamu kita untuk hari ini. Dan bintang tamu ini hadir karena hari ini Islam dan Remaja itu kita pakai, atau misalnya kita ngangkatnya segmen bagi remajanya sendiri. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya Islam dan Remaja kan biasanya narasumbernya Ibu Fatma nih. Tetap ada, tapi kita selang-selingin dengan menghadirkan langsung remaja-remaja Islamnya yang berprestasi pastinya. Nah, salah satunya atau salah duanya adalah yang tampil di hari ini. Aduh, saya mohon maaf kalau agak-agak sedikit ini ya. Emang saya orangnya gitu, agak-agak suka tertekan kalau sama senior-senior di dunia stand-up nih gini. Perkenalkan diri dulu dong, ayo. Kan ini YouTube-nya nggak hanya di Sorong nih, kita mudah-mudahan bisa ditonton sampai seluruh Indonesia. Jadi harus perkenalkan diri dulu. Amin, amin. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Fajar dan saya adalah seorang ksatria baja hitam. Enggak dong. Mahasiswa IAIN Sorong. Ya. Ya sama, cuma beda nama aja sih. Karena nama saya Bagas Hanafi. Saya mahasiswa juga dari IAIN Sorong. Kalian ini dulunya kembar dempet atau gimana gitu? Banyak yang bilang kayak gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Kalau yang baru kenal kita itu pasti bisa membedakan. Iya. Yang baru kenal, tapi yang sudah lama kenal pasti nggak bisa membedakan. Saya sendiri waktu pertama kali ini ya tahu ya, saya pikir kebalikan. Yang ini yang Fajar, yang ini yang Bagas. Soalnya suara Bagas kalau nggak salah ada di jingle kita, salah satunya. Nah, seingat saya suaranya Bagas itu suaranya Fajar yang saya dengar. Jadi saya pikir Fajar adalah Bagas, Bagas adalah Fajar. Oke, kita menghadirkan narasumber dua orang kembar dempet. Enggak. Sobat Rafana, hari ini istimewa sekali. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk kalian berdua yang sudah bersedia untuk menjadi bintang tamu di segmen Islam dan Remaja ini. Hari ini Sobat Rafana, saya mengundang mereka untuk berbagi cerita tentang dunia stand up komedi. Jadi buat yang belum tahu, mereka berdua ini boleh dikatakan adalah founder, pendiri dari komunitas stand up komedi di Kota Sorong, betul? Betul. Oke, bisa cerita mungkin sejarahnya dari awal dulu nih, saya pengen tahu. Nanti jawab dua-dua ya, sejarah masing-masing. Pertama kali tahu stand up komedi. Saya dulu. Iya, boleh, silakan. Saya pertama kali tahu stand up comedy itu tahun 2015. 2015 itu dari SMA ya. Pertama dari SMA itu ada mata pelajaran sastra Indonesia. Jadi teman-teman yang lain disuruh nyeritain kisah. SMA-nya di mana nih? Saya Man Model Sorong. Oke. Saya Man Model Sorong. Dan sama Man Model juga. Ya, sama. Beneran dempet kalian ini. Kita dari SMP. Dari SMP ya, sama-sama. Dari SMP. Bagus. Oke, terus? Nah, dari mata pelajaran sastra itu disuruh nyeritain tentang kehidupannya. Itu ada cerita yang menarik apa dari kehidupannya, itu disuruh cerita. Nah, ketika teman-teman lain sudah nyerita, mungkin ada yang sedih, ada yang flat, yang biasa-biasa, ada yang bahagia. Nah, penuh pesan moral. Ya, pesan moral. Tapi saya stand up. Kenapa? Karena apa ya, Kak? Kalau misalnya kita nyeritain sesuatu dan alurnya gitu-gitu aja tuh orang bosan dengernya.
Tapi pertama kali tahu stand up comedy ini dari mana gitu? Dari YouTube saya. Oh gitu. Dari awal mula kompetisi stand up comedy yang di Kompas TV itu. Oke. Tapi yang season 4-nya yang saya Season mulai 4, yang mulai nonton nonton. season 4. Zamannya Abdur. Ya, Abdur. Oke. Dari zamannya Abdur. Terus kemudian? Kemudian 2016 ya 2016 itu kita dari komunitas dari anak-anak Stein itu bikin komunitas stand up karena jadi ini ceritanya nih mungkin udah takdir Tuhan ya. Jadi kita ada berenam Ini nih. agak serius nih Sobat Ravana. Ini serius ini. Kita ada berenam. Oke. Jadi berenam ini 5 orangnya kita satu SMA. Saya, Fajar, Ismail, Laode sama Akbar. Oke, ini ternyata Akbar mungkin saya belum tahu ya. Iya, dia Oke. memang Bukan di sini? Enggak kuliah di sini? kuliah di sini. Kuliah di sini juga. Iya. Cuma dia malas. Enggak. Jadi ada 5 orang. Jadi 3 saya, Fajar dengan Akbar ini Iya. satu kelas. Jadi kita bertiga ini bisa dibilang orang yang paling kocak di kelas. Di jurusan bahasa ya. Oke. Kemudian Laode ini orang yang paling kocak di jurusan agama. Oh, beda jurusan. Beda jurusan. Oke. Nah, Ismail ini dia tuh orang yang paling kocak di jurusan IPS. Oh, begitu. Jadi kita ketemu di kampus itu juga di SMA itu cuma sekedar tahu nama aja, nggak kenal sifatnya kan, cuma tahu oh ini namanya Ismail, ini namanya Laode, udah gitu aja. Kemudian sampai di Stein, dikumpulin lah kita satu angkatan, satu tongkrongan, akhirnya satu frekuensi tuh, akhirnya ada pikiran kayak kita buat komunitas stand up aja gitu. Udah akhirnya berdirilah stand up comedy. Tapi kalau misalnya saya cuma ngundang berdua ini, yang lain nggak marah kan ya berarti? Enggak, karena memang kita berdua aja yang lucu. Oh. Ya itu urusan kalian berdua nanti dengan yang lain. Canda semua lucu. Iya, karena kalau misalnya diundang sampai 5-5-nya juga nggak muat di dalamnya, nggak cukup. Bener. Jadi cukup perwakilan aja ya. Iya. Saya minta maaf nih sama yang lain, yang 3 mungkin yang juga turut menjadi founder dari stand up comedy Indonesia. Saya sangat excited, sangat tertarik sekali mendengar cerita dari Fajar. Pertama kali tahu stand up comedy. Silahkan Abang. Jadi tadi kalau Kak Desi ngomongin soal kita foundernya, sebenarnya bukan kita sih, ada banyak itu teman-teman juga. Jadi bukan cuma kita saja. Takutnya kalau dibilang kita founder, yang lain cemburu. Mungkin lebih ke ini kali ya, karena saya lebih banyak interaksi dengan kalian berdua Ya, kali ya. kayak Oke? gitu. Jadi saya ingin kalian datang di sini untuk bercerita tentang bagaimana stand up comedy itu. Oh ya, tadi saya lupa nyebutin judul ya. Jadi Sobat Ravana, tema dan judul tuh nggak saya potong sebentar. Baru disebutkan. Stand up comedy untuk semangat dakwah remaja. Kenapa ada dakwahnya? Karena mereka adalah mahasiswa IAIN, jurusan dakwah, prodinya adalah KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi kalau ada Anda yang minggu lalu atau beberapa waktu lalu pernah nonton satu segmen juga di Islam dan Remaja, itu saya menghadirkan remaja dari KPI juga. Nah, mereka ini juga satu jurusan dengan itu. Nah, lanjut. Pertama kali tahu stand up. Kalau tadi kan Bagas itu lihatnya di YouTube tahun 2014. Ya. Sebenarnya kita tidak beda jauh sih. Saya juga lihatnya di YouTube, kemudian pas seasonnya season 4. Oh, jadi sama nih. Sama. Karena kita emang satu kelas emang. Oke. Kita emang satu kelas. Oke, stop sampai di situ. Gitu juga sih. Gitu aja sih, nggak ada yang terlalu penting dari kehidupan kita juga. Lalu kemudian belajarnya gimana? Apakah otodidak nih atau memang kalian belajar langsung mungkin ketika ada pengalaman keluar kota gitu untuk stand up comedy? Kalau untuk belajar stand up comedy itu kan kita dulu tuh tidak tahu ada teknik-tekniknya. Kita kira tuh asal ngomong, asal ngelucu. Ternyata setelah mendalami dunia stand up, ternyata stand up itu ada beberapa teknik gitu. Contohnya kayak setup, kemudian punchline, ada apa lagi? Double punch, ada riffing, ada roasting, punya banyak lah. Oke, jadi sebenarnya stand up comedy ini apa nih? Apakah sama dengan lawakan-lawakan yang lain? Beda. Bedanya di mana? Kalau komedian sama pelawak itu beda. Komedian sama pelawak beda? Beda. Oke, bedanya di? Kalau pelawak belum tentu komedian. Kalau menurut saya ya. Tapi kalau komedian sudah pasti pelawak, karena komedian itu apa ya?
komedinya tuh lebih terstruktur gitu. Oh gitu. Lebih ada tekniknya gitu. Kalau pelawak? Kalau pelawak ya spontan nih, kayak gitu ya. ceplos-ceplos gitu kayak bisa aja lo. Oh jadi tadi kalau pelawak, Gitu. kalau pelawak belum tentu komedian. Iya, Kalau komedian sudah pasti pelawak. pelawak. Oh, Gitu. Jadi itu bedanya stand up komedi dengan yang lain. Iya, bedanya. Ngomong-ngomong kalian ini udah ngerasa kocak dari lahir ya? Enggak, belum sih. Enggak. Gimana prosesnya tuh? Fajar mungkin Bu. Jadi dulu kalau Fajar itu waktu lahir, dia waktu lahir dulu. Biasa kalau anak-anak Ini serius ya? ini kalau anak-anak lain nih Bu, kalau lahir ini diangkat gitu kan, diazanin. Kalau Fajar beda. Pas lahir digendong, diangkat jadi karyawan situ. Ini ada karyawan. Dan beruntungnya saya terima. Karena dia masih balita. Oh, Ya, intinya gitu. itu sih kalau dari stand komedian itu lebih rapi aja komedinya. Lebih rapi. Tapi sebelum dijawab ini memang ngerasa, memang dari dulu kalian udah kocak ya, udah dari kecilnya kalian udah ngerasa ada apa ya, hobi, iya jiwa-jiwa untuk itu stand up comedy. Saya dulu jiwa lucu itu Mulai sadarnya ketika kelas 3 SMA. Itu orang bilang, wah kakak lucu, karena kita dua ini bikin ini ya, kayak video-video lucu gitu. Kita terjun ke konten kreator dulu selama 1 tahun itu bikin video-video lucu berdua aja. berdua. Akhirnya orang-orang bilang, wah ini kayaknya orang ini lucu. Dan sampai sekarang juga pun nggak tahu ya, maksudnya pendapat orang juga kalau kita dua berdiri aja katanya udah lucu. Oh gitu. Katanya sih. Kalau Fajar gimana masa kecilnya? Masa kecilnya ya gadis sih udah tahu lah. Nah ini serius. Jadi saya ingin tahu apakah kalian itu seperti misalnya nih saya bawa ke saya dulu ya. Iya. Saya itu kan sebenarnya tertarik dengan stand up gitu, dan akhirnya saya merasa bahwa kayaknya nih stand up ini bisa jadi menyalurkan untuk menyegarkan atau membuat orang tertawa gitu. Itu saya sadarnya itu kira-kira waktu kecil saya tuh orang yang pemalu. Contohnya seperti itu misalnya. Tapi udah mulai agak besar baru saya sadar, usia sekolah saya baru sadar bahwa ternyata melucu itu menyenangkan. Nah, kalian tuh gimana gitu? Kalau ini saya aktif stand up nih saya baru-baru ini ya. Baru-baru karena yang kemarin-kemarin tuh pernah pertama kali kita ini ya, stand up itu kita stand up di depan bandara. Terus pas pertama kali stand up, pas ketika saya naik satu lapangan tidak ada yang ketawa sama sekali. Itu kapan itu? Itu kapan itu? Itu pertama kali open mic. Semester 1 itu pertama kali open mic. 2017 open mic. Bagas? Pertama kali open mic. Bagas kapan open mic-nya? Saya pertama open mic itu waktu itu SMA yang tadi Bu, yang mata pelajaran sastra itu. Oh gitu, oke. Itu sudah open mic langsung? 2014, iya itu sudah bisa dibilang open mic. 2015. 2017. Jadi sebelum 2017 Fajar ini nggak lucu? Bukan nggak lucu, cuma kan karena cara ngelucunya tuh beda. Kalau di stand up kan ada tekniknya. Kalau waktu sebelum masuk stand up itu ya kayak ngelawak-ngelawak, kayak suka menghina-hina. Main fisik. Main dark jokes gitu. Istilahnya gitu. Dark jokes. Ahlinya di situ. Ya. Tapi berarti kan memang sudah suka melucu dari dulu ya, sebelum menjadi seorang stand up comedian. Suka ngelucu dari, maksudnya kayak ada kesenangan pribadi gitu ketika kita melontarkan sesuatu terus orang tuh kayak tertawa gitu. Oke, berarti bisa dikatakan kalian adalah orang yang sebenarnya nggak pendiam dari kecil gitu ya, atau nggak mungkin kalian senang bersosialisasi dan senang menjadi orang yang lucu di tengah komunikasi gitu. Ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau saya tuh sebenarnya introvert Bu. Waktu dari SD sampai SMA kelas 1 itu saya jadi bahan bulian. Oh gitu, jadi objek penderita. Ya, itu makanya yang membuat saya gimana bisa ngebalas mereka dengan apa yang kita bisa tuh. Kalau main fisik ya penonton tahu sendiri kan. Saya dengan tripod saja masih tinggi tripod. Susah gitu kalau ini kan. Makanya bagaimana nih kira-kira saya bisa balas mereka, akhirnya punya wadah gitu untuk stand up ini ada roasting. Tapi roasting ini kan terstruktur juga, tidak boleh sampai menyakiti ini. Tapi enak kalau kita nyindir orang lewat komedi tuh. Itu yang saya rasakan. Makanya sekarang sih kalau saya lihat teman-teman saya ngebully dulu, untuk mereka ngebully saya berani untuk
ini lagi untuk ngebully balik tuh, tapi dengan cara yang lebih sopan dan yang lebih bagus dibanding apa yang mereka lakukan ke saya. Jadi sebenarnya kamu tuh ada proses untuk menjadi seperti sekarang kan, menjadi selancar sekarang kan, sampai membuat saya gugup kan ya. Ada Kak, ada. Ya, itu satu poin yang sangat penting, itu bisa dibagi kepada penonton kita untuk hari ini. Nah, ngomong-ngomong itu tadi kan udah cerita nih, open mic pertama itu 2015 2017. Nah, apa yang dirasakan, saya pengen tahu apa yang dirasakan saat open mic. Kamu pecah? Tadi kalau dia kan nggak ada yang ketawa nih. Ya, sama. Saya sama. Kalau untuk awal-awal itu nggak pecah. Tapi ini dalam apa ya? Dalam situasi berarti kalian belum tahu teknik ya? Belum. Oh, yang pertama kali. Oh, ya. Belum tahu. Pertama kali tidak tahu. Belum tahu teknik, tapi udah ngerasa lucu tuh. Jadi kayak misalnya satu materi ini itu beda-beda tempat, itu beda impact dari penonton juga gitu. Jadi ketika kita bawa ke Stein misalnya itu lucu sekali, tapi ketika kita bawa di luar itu belum tentu lucu. Nah, itu yang kita rasakan. Jadi saya dan Fajar itu kan materi itu sempat saya bawa ke kampus dan itu lucu sekali. Tapi ketika saya bawa juga di luar sama sekali. Tidak ada respon sama sekali. Masih malah. Ingat nggak materi pertama kali kalian waktu open mic? Kamu menceritakan apa? Tadi kan udah dicerita nih, kalau katanya itu disuruh menceritakan kehidupan. Kamu ceritain apa? Begitu juga dengan Fajar. Kalau saya tentang kampus. Saya bilang kalau di kampus ini apa ya? Kampus Stein ini adalah kampus yang paling ketat di Kota Sorong mungkin. Kenapa saya bisa katakan ketat? Kalau kampus-kampus lain kalau misalnya bolos mata kuliah itu bisa ke mall, bisa ke taman, jalan-jalan. Kalau di Stein tidak bisa. Mau bolos pelajaran di mana? Ke belakang hutan, ke depan hutan, kanan hutan, di kiri marinir. Ayo Anda pilih aja. Itu materi saya seperti itu dulu. Saya agak kurang sebenarnya ya. Tapi itu yang saya rasakan bener kan, di kanan marinir itu. Sekarang udah mendingan sebenarnya sih, jauh mendingan. Mungkin pembawaannya Kak, mungkin pembawaannya sekarang mungkin lebih santai kalau dibandingkan dulu ya. Oke, kalau Fajar? Bisa apa materi kemarin ya? Orang Indonesia. Tapi lupa sih ya. Lupa sih saya. Itu udah lama sekali. Bercerita tentang apa? Bercerita tentang apa intinya? Cerita gitu. Tentang peperangan kan? Peperangan. Kalau horor tuh kesannya kalau orang Indonesia zaman dulu, kalau perang itu kan mereka suka bawa bambu runcing. Iya. Bambu runcing. Terus kalau apa? Kalau di Amerika. Lupa saya, Bu. Lupa. Udah lama itu materi. Bukan materi teknik soalnya. Udah lupa, nggak lucu lagi. Anda satu-satu dong. Udah lupa, nggak lucu, nggak dibayar di sini. Berapa coba ukur tingkat kelucuan kalian menurut diri kalian sendiri? Menurut diri sendiri? Iya dong. Menilai kelucuan kalian ini. 95%. 95%. Kalau Fajar? 100%. Karena yang merasa lucu tuh diri kita sendiri. Percaya dirinya tinggi. Harus dipelajari satu hal nih, bahwa mereka ini sebagai salah dua founder dari stand up comedy itu modalnya percaya diri ya. Ya, karena mental itu sangat penting sekali Kakak. Jadi ada banyak sekali yang ikut stand up juga yang pengen ikut ya cuma untuk jadi apa ya, gengsi-gengsian gitu, kayak wah bisa dibilang keren bisa dibilang lucu. Iya. Tapi ketika disuruh stand up itu aduh, malu, belum siap gini. Nah, itu yang harusnya memang mental dulu. Jadi ketika ada orang yang tanya ke saya atau ke Fajar, kira-kira gimana caranya atau syarat-syaratnya jadi stand up comedian, itu nggak ada syaratnya. Yang pertama, yang syarat satu-satunya itu cuma niat aja. Jadi nggak perlu lucu. Nggak perlu dulu. Nggak perlu lucu. Lucu itu nomor sekian. Terakhir lah kalau yang pertama itu niat. Niat untuk menjadi stand up comedian. Iya, kalau dia tidak niat, pasti satu kali naik panggung langsung nggak lucu, pasti drop. Sudah tidak mau naik lagi. Nah, itu yang dirasakan Fajar waktu pertama kali stand up. Itu pertama kali. Dia sempat ini ya. Down itu satu tahun. Jadi setelah stand up open mic itu? Ya, open mic di depan bandara tadi. Akhirnya nggak mau tampil sama sekali. Dia nggak mau tampil. Dan itu kan kita saya Ismail semua kan tampil tuh di sela-sela setahun itu. Di jeda tahun itu kita tampil. Fajar nonton, ikutin sambil belajar. Akhirnya Fajar pertama kali lagi ke stand up itu di langsung lomba
2018 dan dia langsung juara 3 Lomba di mana? di Teras Kayu waktu itu. Kayu. Oh begitu. Jadi satu kali down, lama nggak ikut lomba 1 tahun, sekali naik lagi langsung juara. Tapi dalam jeda 1 tahun itu belajar kan ya? Belajar, dalam setahun itu Belajar. Ini pesan moral kedua ini, bahwa walaupun down tapi tetap harus belajar ya. Iya. Kasih waktu untuk lebih mahir gitu mungkin. Ya. Ada pesan moralnya juga ya. Saya kira percakapan kita nggak ada. Ada kesan moralnya. Aslinya kalau cerita seperti itu akan ketemu pesan moral. Jadi kan orang tahu ternyata kalian ini nggak hanya ngebacot aja gitu ya, tapi Nah, kalian itu punya yang- story di baliknya. Saya ingin tahu jokes kalian yang paling pecah selama kurang lebih 4 atau 5 tahun terakhir ini. Yang menurut kalian paling kayaknya ini sudah ada belum nih gitu ceritanya. Kalau jokes paling pecah sih Hampir semua pecah hampir ya. semua sih. Yang paling Cuma hits, kalau yang paling hits. berkesan, yang paling berkesan waktu mungkin. lomba di Poltekkes kah? Poltekkes. Iya, Lomba di Poltekkes itu ada satu materi saya yang saya menyinggung soal pemerintah. Terus? Jadi saya ngomongnya Poltekkes ini tahun berapa? berapa tahun? Baru-baru kemarin ya. Baru-baru kemarin. Januari ya. kemarin. Jadi ada materi saya ngomong kayak gini. Kita di Papua adalah kita di Indonesia adalah negara dengan urutan kelima gizi buruk di dunia. Gizi buruk di dunia. Kenapa kita mengalami gizi buruk di dunia? Karena pemerintah kita itu kenapa anak-anak di Papua mengalami gizi buruk? Karena mereka ini bukan kekurangan makanan dan juga bukan kekurangan sumber daya alam, tapi mereka ini kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang-orang yang rakus akan kekuasaan. Savage. Itu adalah materi yang paling maunya bukan lucu tapi berkesan. Itu kalau di video pasti ada net. Iya. Editor berkelas ya. Kelas. Oke, menarik sekali nih bahwa ternyata yang saya tangkap kemudian adalah ternyata stand up comedy itu bukan hanya membedakan komedian sama pelawak ya, tapi ada keresahan yang Ya, bisa keresahan. kalian angkat. Ngomong-ngomong keresahan sebenarnya sebagai seorang stand up comedy, ngomong-ngomong ini stand up comedy ada ininya nggak, pengesahannya nggak, ada baiatnya nggak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau- Asal udah Kalau komunitas jadi kita strukturnya itu ada komunitas kampus, komunitas lokal dan komunitas pusat. Oh, jadi tetap terafiliasi dengan yang pusat. Ya, jadi kalau di komunitas Stein ini bebas saja. Jadi ngalir aja, siapa yang mau belajar boleh, siapa yang ini nggak boleh. Tuh. Nah, tapi kalau di komunitas yang lokalnya yang stand up komedi Indo Sorong, yang ini nih. Coba tunjukkan pada dunia. Stand up. Ini baju ini mahal, makanya saya tunjukin. Masa saya kesini nggak nunjukin? Harusnya itu jaketnya sweaternya dibuka tuh kalau kayak gitu. Oh ya, nanti saya buka. Ini juga baju stand up Kenapa comedy sih? Apa dingin Stein. banget di ruangan atau gimana sih? Enggak, kalau saya kan habis dari hujan. Oh gitu. Ini juga baju. Ini baju Stein. Ini ada sejarahnya kakak. Nanti, iya ini baju Stein, baju stand up Stein. Stand up Stein. Kenapa sejarahnya nanti diceritain? Saya mau nanya pertanyaan yang lain nanti. Hah? Sampai saya lupa tadi percakapannya kita ya. Sejarahnya ini. Hah? Yang tadi belum selesai kakak. Oke. Yang tadi apa yang tadi? Yang tadi yang komunitas lokal itu, komunitas lokal itu udah peresmian dari pusat. Jadi ketika ada komunitas lain yang mau gabung lagi, soalnya gini kakak, kalau kita ada bikin masalah di sini, komunitas pusat itu tidak mau tanggung jawab gitu. Jadi bagaimana kalau komunitas ini resmi dari pusat, ada legislasinya, jadi kita bisa lebih bebas untuk berekspresi. Jadi kita ngikut arahan dari pusat juga. Mungkin kayak untuk di saat ini kayak pandemi gini kan dibatasin untuk open mic-nya. Nah, itu juga menjadi PR juga buat kita. Kalau kita ngelanggar terus kita dapat teguran dari sini, otomatis konsekuensinya itu adalah komunitas kita dibubarin. Gitu. Begitu. Untuk diakui di pusat, kalian punya nominal minimal stand up komika? Nggak ada bebas. Nggak ada bebas. Karena setiap kota punya quotes komika yang beda-beda atau kapasitas masyarakat yang beda-beda. Ada ini nggak? Ada semacam pelatihan atau training dari pusat gitu? Kalau training dari pusat sih lebih ke kayak komika nasionalnya aja kak. Ini stand up komedi Indo ya?
Ya, jadi kalau komika nasional itu udah masuk. Jadi sebenarnya kita ini sudah masuk komunitas pusat juga. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita bawa ke apa namanya, kayak misalnya dari kita ke luar negeri, itu kan, ataupun kita ke komunitas lain, misalnya ke komunitas dance, beatbox, ataupun apalah kayak selain stand up, nah kita pakai nama stand up Indo Pusat, stand up Indonesia. Tapi kalau kita masih dalam ruang lingkup stand up komedi Indonesia, jadi kita pakainya namanya stand up Indo Sorong. Yang ngajukan siapa? Coba Fajar, yang ngajukan siapa? Untuk diakui di pusat gitu. Yang ngajukan kemarin siapa? Kita juga sih. Makanya kemarin pas peresmian stand up lokal, komunitas lokal itu ada dari Papua, cuma stand up Indo Sorong sama stand up Indo Manokwari. Dan Sorong juga tuh yang pertama. Stand up Indo Sorong yang pertama di tahun berapa itu? 2016. 2016. Ya. Berarti udah 4 tahun komunitas ini berdiri. Ya. Di bawah pengawasan sih, di bawah pengawasan stand up Indo stand up di bawah kepemimpinan Jokowi. Dia kan 4 tahun. Di bawah ini komunitas stand up Indo Pusat. Stand up Indo Pusat itu yang presidennya itu ya, enggak, bukan, beda lagi. Presidennya itu sekarang ini Aziz Doaibu. Oh, berarti benar itu ya? Ya, Aziz Doaibu. Ya, okay. Jadi stand up comedy ini adalah wadah untuk menumpahkan keresahan juga ya. Ya. Keresahan apa yang kalian punya? Nah, ini yang harusnya kita sampaikan di awal sih, Kakak. Jadi stand up comedy itu melalui keresahan. Kalau tidak ada keresahan itu cuma ngejokes biasa aja gitu. Karena keresahan itu yang mewakili. Itu termasuk tadi di penjelasan kalau bilang bedanya pelawak sama komedian gitu ya. Ya, harus ada keresahan dulu kan. Kalau memang tidak ada keresahan nggak bisa dibikin jokes gitu. Karena teknik-tekniknya pasti mengikuti dari belakang. Gitu sih. Kalau keresahan itu, kalau keresahan dari saya sih banyak. Nah, itu kalau keresahan itu dia masih berproses, kemudian ada nyambung lah, bahasanya nyambung dengan apa yang yang terjadi, kayak ada namanya personal branding. Iya, jadi itu maksudnya keresahan apa yang sebenarnya gini kalau melihat stand up komika ya, kan sebutannya komika. Melihat komika kan ada benang merah tuh. Ya kan, benang merah dari semua open mic mereka. Nah, saya ingin kalian berbagi apa globenya dari keresahan yang kalian ingin angkat. Kalau personal branding saya itu, saya dulu membawa ini anak broken home. Oke. Ya, jadi itu adalah senjata saya. Jadi anak broken home. Kalau itu yang menjadi senjata saya sih kalau misalnya stand up. Sampai sekarang masih dijadikan benang merahnya untuk jadi pribadi kamu sebagai seorang komika? Iya, masih broken home. Akan terus dipertahankan? Dengan mixing dengan kekurangan saya. Oh, begitu. Okay. Ya, itu yang jadi senjata. Gimana Fajar? Kalau personal branding saya yang saya bawa selama open mic itu ini anak indigo. Anak indigo. Anak indigo. Oh, anak indigo ya? Iya. Ya. Personal branding, tapi ada juga. Dia ada nggak di sini? Nggak tahu. Malah jadi horor. Jadi horor. Oh, jadi anak indigo. Okay. Anak indigo. Kalau sebenarnya ada beberapa sih kayak anak ustadz juga. Cuma kalau anak ustadz tuh kurang berani bawa. Lebih beraninya tuh kayak indigo. Kayak gitu. Okay. Lebih seru. Indigo. Indihome. Jangan bawa merek dong. Mereka nggak bayar di sini. Ya. Jadi saya tadinya itu kan tanya keresahan. Terus saya juga pengen tanya tentang idealisme kalian di dunia stand up comedy ini. Atau boleh katakan dua ya, di dunia stand up comedy yang sudah kalian pilih sama di komunitas. Idealisme itu maksudnya apa? Visi misi mungkin kalian yang mau kalian angkat. Ada nggak yang bisa di-sharing, dibagi untuk yang lagi nonton hari ini? Untuk yang Sorong deh gitu. Atau ya seluruh Indonesia insya Allah. Maksudnya kalau yang mau dibagi idealisme kalian kita untuk dunia stand up comedy ini kemana ujungnya nih? Dunia stand up comedy ini apakah hanya sekedar membuat orang tertawa saja atau ada sesuatu di balik itu yang ingin kalian angkat gitu?
Jadi banyak yang belum tahu kalau stand up comedy itu kan lahir dari keresahan gitu. Ketika kita punya sesuatu yang pengen kita ungkapkan tapi tidak berani kita langsung lontarkan, maka kita bisa patahkan dengan komedi gitu. Jadi ketika orang mendengarnya, orang akan menganggap bahwa ini cuma komedi, nggak akan. Tapi di balik komedi itu, di balik perkataannya kita ada satu sisi di mana perkataan itu bisa menjadi senjata, di mana buat kita langsung merosting langsung kepada orang yang kita pengen tuju gitu. Kayak misalkan pemerintah contohnya, kan banyak sekali komedian yang langsung melontarkan komedinya tapi dengan cara menusuk, dengan cara kayak seperti itu. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen bergabung juga di stand up comedy, sebenarnya nggak perlu lucu sih, karena lucu itu nomor belakang lah. Yang penting kita tuh niat sama berani aja. Karena kalau kita memang tidak berani untuk maju ke depan dan ngomong, kita akan sama aja gitu, kita akan jatuh. Di Stein juga ini kan banyak kayak yang mau ikut, banyak, bahkan ada yang sudah ikut cuma untuk kayak saya ini anak stand up gitu. Tapi ketika naik panggung nggak punya bahan, bahkan ada yang sudah maju ikut lomba, jatuh langsung udah nggak keluar, udah tidak berani lagi gitu. Jadi intinya kalau kita mau membuat orang tertawa dengan materi kita harus berani, apapun resikonya, mau lucu tidak lucu, yang penting kita berani untuk selalu maju ke depan gitu. Ya, itu adalah omong kosong dari saya. Ujung-ujungnya enggak, itu bukan omong kosong. Udah ada beberapa pesan moral di awal tadi. Wah, udah banyak. Bagas gimana Bagas? Saya tidak jauh beda sih kakak, cuma lebih ke bagaimana bisa menyadarkan generasi muda aja tuh. Kalau misalnya berkarya itu tidak harus punya sesuatu. Kan biasa harus ada ini, harus maksudnya dalam bentuk materi kan. Stand up comedy cuma modal keresahan aja sih sebenarnya. Apa yang kita pengen ngomong kayak gitu. Buktinya juga kalau mau dijadikan pekerjaan juga oke aja. Kalau sekarang kan stand up comedian banyak kan yang udah diundang ke sana ke sini gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi tolak ukur sebagai bentuk karya gitu, atau kreasi yang mungkin mereka pengen sampaikan atau mungkin mereka pengen buktikan ke orang-orang. Nah, itu yang harus dijadikan patokan buat mereka. Jadi kalau berkarya itu nggak harus punya materi sih. Yang penting niat aja. Dan kalau di stand up pasti keresahan juga. Tapi secara garis besar itu kalau kita mau sampaikan materi ada tahap-tahapnya, nggak boleh ambil sedikit. Kalau tahap sih nggak ada ya. Bukan, maksudnya dalam kan ini menulis ya. Nah, di proses penulisannya nih ada kalau biasanya penulisan ada pembukaan, isi, penutup. Nah, kalau di stand up tuh gimana? Kalau di stand up comedy tuh cuma ada setup punchline. Setup itu apa? Setup itu seperti kayak pengantar cerita apa yang kita pengen sampaikan. Terus punchline-nya tuh jadi patahannya. Nah, iya, jadi lebih ke gampang aja sih Kak kalau stand up. Yang penting ada keresahan, tinggal dicari punchline-nya gitu. Kayak contohnya gini. Kemarin saya nganter ibu saya pagi-pagi ke pasar. Tapi sampai di pasar sepi. Nah, itu kan sebuah keresahan. Kan? Jadi saya kemarin itu setupnya. Ya, itu setupnya. Jadi nanti punchline-nya gini. Kemarin tuh saya pagi-pagi nganter ibu saya ke pasar. Tapi sampai pasar itu pasarnya sepi sekali. Ternyata yang saya pergi pasar malam. Loh, pasar malam juga rame loh. Ya kan malam, kan kita perginya pagi. Oh iya benar. Itu punchline-nya. Itu contoh-contoh kecil aja sih. Iya, baik, terima kasih. Berarti set up sama punchline. Ya. Ini kalau mau jadi stand up comedy, yang pertama tadi adalah niat. Yang kedua adalah berani. Yang ketiga adalah ini udah diinformasikan nih bahwa stand up itu berawal dari keresahan. Nanti bentuknya adalah setup dan punchline. Kalian terlama sepanjang karir stand up comedy itu open mic-nya berapa lama? Fajar dulu silakan. Berapa lama ya? Kemarin terakhir stand up di lomba Poltekkes kayaknya itu 7 menitan lah. 7 menitan paling lama. Sebenarnya paling lama 5 menit sih, cuma 7 menit sudah paling lama itu. 7 menit. Iya. Oke. Terus kalau Bagas? Kalau saya paling lama itu 20 sampai 25. Wah. Iya, itu dulu ini ya, waktu ada lomba dari bukan lomba sih, lebih ke kayak guest star. Di acara? Ini enggak apa-apa nyebutin nih.
Gak apa-apa. acara ini apa? Maksudnya jangan sebutin nama acara, ininya aja tuh apa? Misalnya untuk remaja atau untuk apa? Jadi kita tahu nih penontonnya seperti apa. Ada. Oh, kalau yang ini boleh nih. Ini ada ini reuni Impres 17. Jadi alumni Impres 17. Itu tahun iya. Maksudnya alumninya tahun berapa? 2000-an gitu. Oh, yang udah tua-tua lah gitu ya. Iya, udah masih muda juga sih. Ya angkatannya Kak Desi lah. Nah, karena saya tahun 90. Angkatannya Kak Desi kan ini beda. Megawati ya. Udah dibahas. Oh iya. Sorry. Kita tahu semua kan. Kalau ya 20 sampai 25 menit. Terus ada acara yang dari gestannya waktu diundang di PLN juga ada. PLN. Jadi 25 menit itu ngoceh aja gitu ya. Punya Iya, setup ngoceh dan aja. punchline, setup dan punchline gitu ya. Terus-terusan seperti itu ya. Cuma kalau bedanya kita jadi gestar, Mhm. walaupun kita ngomongnya lama, tetap kan ada hasilnya, Kak. Gitu. Ada Ada impactnya, pembukaan, isi, penutup, konklusi seperti itu bisa Iya. ngomongnya. Saya ada dibilang ada inilah. Ada Ada duitnya lah. Oh, ada duitnya. Ada duitnya. Iya, ke situ Oh, sih. oke. Saya mau ngomong di situ tapi dikira sombong nanti. Nah, itu berarti mereka mau nunjukin nih, bintang tamu kita mau nunjukin kalau stand up comedy itu punya masa depan yang cerah juga ya, berarti. Itu tadi nggak hanya 25 menit, bisa juga 5 menit juga bisa. Tergantung kita selesai mungkin. Dibayarnya per menit atau gimana sih kalau Enggak, secara dibayarnya- profesional? Ibaratnya Per event? per event itu. Per event aja. Per event. Jadi kayak misalnya kita cuma tampil 5 menit aja, itu udah dapat uang mungkin segini. Ya lumayan lah kalau Kalian yang nentukan ininya sendiri. kadang ada kontrak. Ada kontrak. Kadang ada kontrak, kadang ada yang ini kan ada yang biasa kayak orang dalam gitu, Kak. Oh gitu. Kayak ayalah harga teman lah. Saya yang malu. Oh ternyata di stand up comedy juga pakai harga teman ya? Iya, pakai. Waduh. Dan kalau mungkin kalau kita gini, Kak, kalau di stand up nih komunitas nasional misalnya kayak contohnya Ari Kriting, itu kalau dia diundang di event organizer lain, itu mungkin dia harganya bisa ngelonjak tinggi. Tapi kalau yang ngundang dari komunitas Oh itu gitu. karena kan ada kesepakatan juga toh. Membantu, saling membantu. Iya, saling membantu. Terus kalau soal penulisan, pengalaman kalian, apakah menulis untuk materi itu setiap hari atau punya waktu tertentu? Kiat-kiatnya coba dibagi dulu nih. Nanti ada pertanyaan yang lebih berat lagi sebenarnya. Ini dulu, Oh iya. pemanasan dulu. Kalau saya nulisnya itu setiap malam. Setiap malam. Tapi kalau untuk nyari bahannya itu memang dari pagi sampai. Nah kayak kita lagi siaran gini tuh, mungkin kalau ada jokes langsung nulis. Oh gitu. gitu. Biar nggak lupa tuh, soalnya kita udah tua, Kak. Sering lupa. Iya, dimaklumi. Fajar gimana, Fajar yang masih muda? Kalau saya nggak nentu, kalau saya biasanya kalau ada kejadian lucu pasti nulis. Tapi kalau nggak bisa tulis tiap hari tulis nggak bisa gitu. Tapi kalau misalkan udah terkumpul misalnya catatan, misalnya materi udah terkumpul itu pasti nanti ada saya sempatkan waktu untuk briefing lagi materinya kayak oh ini dihapus ini ditambah kayak gitu. Tapi nggak setiap hari kalau saya. Oke. Kalian punya komika favorit? Ada, masing-masing pasti punya. Siapa, Fajar? Kalau saya itu ini Kakak Abdur Arsyad. Abdul Arsyad. Ya. Waduh, mantap. Jadi kamu ada nggak kira-kira terinfluence nggak dengan gaya stand up-nya? Ya kayak itu kayak suka sindir-sindir, kayak suka membahas soal hal-hal yang berbau politik atau pemerintah kayak gitu. Kamu berani untuk itu? Ya kalau tanpa kamera ya berani, kalau ada kamera ya jangan dulu dong. Gimana, Bahaya. Kalau saya komika favoritnya banyak sih, Kakak. Banyak sekali sih. Yang satu aja yang paling tidak menginfluence kamu dari perjalanan karir menjadi stand up comedian. Ko Ernest sih. Ernest. Ernest Oke. Prakasa. Kalau apa yang menarik dari dia? kalau saya lihat dari cara dia stand up aja tuh santai gitu. Jadi kayak lebih ini harus ngomong nih, jangan takut gitu. Dia tuh kayak menyadarkan kita bahwa generasi muda tuh jangan takut buat ngomong. Nah itu yang saya makanya kalau Ko Ernest juga kan dulu tuh sempat ada kasus juga dia itu karena kritik pemerintah juga kan waktu di Suci tuh. Makanya itu yang membuat saya kayak ini memang harusnya kita ngomong gitu. Jangan terbebani dengan
mungkin ada hukuman dari pemerintah. Kalau memang kita rasa itu benar, kita ngomong aja. Jadi keresahannya disampaikan saja. Iya, keresahan dalam lingkup sebagai seorang komika. Ya, dalam luar lingkup sebagai komika. Kalau yang dulu sih itu. Kalau untuk komika sekarang yang jadi favorit nih banyak, Kak. Banyak ya. Satu aja siapa? Ardit Terwanda. Oke, itu termasuk baru tapi ya bagus. Konten-kontennya juga cukup menarik. Iya, kalau saya sih. Oke, udah ya. Udah. Nah, ini nih kan judul kita hari ini stand up comedy untuk semangat dakwah remaja. Udah mulai berat ya. Udah mulai ada dakwah-dakwahnya. Nah, udah mulai ada dakwah. Jadi tapi sebenarnya dakwah itu kan fleksibel ya, artinya Ya, bahwa masing-masing orang punya cara berdakwah sendiri kan ya, benar ya. Benar. Saya ini pernah nanyakan ini ke mahasiswa sebelumnya yang apa namanya yang saya undang juga. Apakah kalian merasa selama berkuliah di sini kalian mendapatkan ilmu agama yang cukup? Itu dulu yang pertama. Ini sebenarnya udah 45 menit tapi Sabodola kayaknya ini cukup menarik untuk diangkat. Maaf editor. Berapa? Bagaimana Fajar? Ya, dakwah-dakwahnya. Ada? Enggak ada dakwah-dakwahnya. Tapi kalau saya kebetulan ada karena judul skripsi saya itu tentang dakwah dan stand up juga. Oh begitu. Iya, Berarti, jadi ada relasinya lah itu. Oke, jadi langsung aja. Berarti menurut kalian apakah stand up comedy ini bisa dijadikan tempat untuk berdakwah? Bisa sekali. Bisa sekali. Bisa sekali. Seperti yang saya katakan tadi, Kak. Cuma lebih ke kayak itu kan masuk keresahan juga. Keresahan misalnya kita mau berdakwah tentang kayak misalnya orang yang susah untuk sholat gitu. Kalau kita ngomong kayak ayo sholat gini. Kalau tidak sholat nanti masuk neraka dan gini. Itu kan terlalu kayak orang ini ngomongnya terlalu monoton sekali atau berat sekali gitu kan. Tapi kalau kita buat tentang kayak komedi kayak ayo sholat, kalau tidak sholat nanti diapain gitu. Nah itu nanti kan orang juga bentukannya ada setup dan punchline, jadi lebih ke pendekatannya lebih lebih ke pendekatannya. Kalau di skripsi saya juga jadi materinya juga dakwah semua, stand up juga. Dan kamu mempresentasikan puisi dengan cara stand up? Skripsi. Skripsi mempresentasikan puisi dengan cara stand up. Lebih tepatnya kayak disuruh stand up sih. Kalau saya sih itu. Kalau Fajar tadi kan sempat ngomong ini anak ustadz ya. Ada nggak materi tentang anak ustadz? Ada materi tentang anak ustadz. Ada. Tapi ini agak berat juga ya. Disampaikan di mana tuh? Ada di video nggak atau masih dalam? Enggak, ini masih dalam bentuk materi aja sih. Tapi kamu sampaikan keresahanmu sebagai anak ustadz gitu. Ya, keresahan sebagai anak ustadz. Karena kita anak ustadz kan selalu dipandang kayak harus anak ustadz nggak boleh kayak gini. Anak ustadz tuh harus kalem, harus baik, guys. Dan kamu menggunakan stand up untuk mematahkan itu. Iya, saya menggunakan saya untuk mematahkan bahwa tidak semua anak ustadz kayak gitu. Mungkin ya memang sih, tapi kan kita juga kan manusia gitu. Kita pasti kita kan bersosialisasi, kita punya teman-teman yang dimana ya mau bahas sih jangan. Tapi kesimpulannya adalah bahwa dakwah lewat stand up comedy sangat memungkinkan ya. Memungkinkan. Saya ada satu bit nih, boleh Kak? Nah, boleh, silakan. Jadi ini ada pesan dakwahnya juga. Jadi gini teman-teman. Anak-anak zaman sekarang itu kalau mau dapetin apapun itu segala cara dilakukan. Bahkan sampai kepercayaannya terhadap Tuhan itu digadaikan. Banyak sekali yang ada yang nyembah pohon, gitu kan. Ada yang nyembah batu. Itu semua tuh astagfirullah tidak boleh dilakukan gitu. Menurut saya takutnya ketika ini dibiarin, ini nanti 2 atau 3 tahun yang akan datang ini semakin aneh ya. Nanti ada yang nyembah galon. Ada yang nyembah printer gitu. Enak kalau nyembah pohon itu kan mungkin ibadahnya sesajen gitu. Kalau nyembah printer ibadahnya ngapain? Isi ulang tinta. Kan nggak mungkin. Oke, ini nggak dibayar ya, maaf ya. Nggak apa-apa. Itu maksudnya pesan dakwahnya itu bagaimana kita itu kalau ingin mendapatkan sesuatu jangan sampai kita tuh syirik gitu. Kita harus tetap percaya sama yang Maha Memberi itu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rezeki itu pasti ada. Nah, itu pesan dakwah yang mungkin bisa diambil sih. Kalau Fajar ini menarik karena tadi menyebutkan sebagai anak ustadz ya. Iya. Mungkin bisa cerita sedikit pengalamannya.
tertekan atau resahnya seberapa besar di posisi seperti itu? Tidak resah juga sih. Tidak resah, biasa ya, aja. Biasa aja. Tapi bisa dijadikan sebagai satu keresahan untuk dibawakan sebagai materi seperti itu. Tapi kamu sendiri lebih memilih untuk, kan tadi personal brandingnya anak indigo dan anak ustadz. Prefer dari keduanya, yang mana yang ingin diangkat? Sebenarnya yang ingin diangkat itu lebih ke anak ustadznya. Tapi indigo kan, kalau bagi saya indigo tuh menarik. Makanya saya bawa indigo karena materi indigo tuh kan gini. Saya kan lahir, biasanya stigma di masyarakat itu kan anak indigo kalau lahir kan pasti pakai sarung. Iya, pakai sarung. Nah, ya makanya enak gitu kalau anak-anak yang biasa gitu. Susternya ambil anaknya terus keluar, "Selamat Bapak, anak Bapak perempuan." Ada lagi, "Selamat Bapak, anak Bapak laki-laki." Susternya datang, "Selamat Bapak." Kan anak indigo lahirnya pakai sarung. "Selamat Bapak, anak Bapak Wadimor." kan nggak enak gue. Ya ampun, padahal saya nanyain tadi cerita tentang anakku, tadi cerita tentang anak indigo dan bagus banget, maaf nggak dibayar ya. Kan ada sarung mangga. Gajah duduk juga ada. Iya betul. Tapi kan lebih terkenal kan nih Wadimor. Iya. Karena Wadimor sarung khas Indonesia. Sekalian aja di bawah. Siapa tahu di endorse kan Ibu. Siapa tahu. Tapi di endorse sarung gimana ya? Oke, Sobat Ravana, tadi ngobrol dengan mereka berdua kan tentang dakwah, bahwa ternyata walaupun mungkin kelihatannya seperti stand up itu lucu-lucuan gitu, tapi ternyata bisa dipakai untuk ladang dakwah juga. Dakwahnya terserah deh. Mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat juga ya. Kalian punya kata-kata penyemangat nggak untuk remaja-remaja atau mungkin pemuda-pemuda yang ingin menjadikan ini sebagai tempat berdakwah atau tempat menyelipkan pesan moral? Ya sebenarnya tidak ada tempat yang untuk bisa menyampaikan aspirasi anak muda selain stand up comedy. Stand up comedy ya. Kalau menurut saya menurut saya ya kakak, menurut saya. Karena dengan stand up comedy kita bisa mematahkan statement. Karena meskipun kita membawakan materi tentang seseorang yang kita ingin tuju, tapi kita patahkan itu dengan komedi. Jadi tidak terlalu terbaca lah. Kayak gitu. Jadi menarik lah, asik buat anak muda, yang apalagi anak muda yang suka apa ya istilahnya, suka nyeleneh kayak gitu. Pasti seru lah kalau bergabung dengan stand up comedy itu, camkan itu ya. Anda sudah mengancam ya. Apa kalau saya pesan-pesan buat anak muda sih, kayak memang nggak hanya stand up comedy sih, lebih ke banyak seni yang harus kalian, intinya berani aja sih Bu. Jadi pesan buat anak muda sih, berani untuk turun ke dunia seni aja. Gitu. Biarpun ada yang bilang introvert apa, tapi harus inilah punya impact juga buat negara inilah gitu. Gitu. Jadi salah satunya lewat stand up comedy ini. Ya, kalaupun kita ada seni yang bagus atau kita punya prestasi yang bagus, tapi kalau cuma dibiarin di rumah, atau itu nggak akan nggak jadi karya. Yes. Nggak jadi karya. Yes, tadi nice. katanya jadilah pemuda, jadilah anak muda yang percaya diri ya, punya semangat ya. Iya kakak. Tipsnya dong, jangan disuruh percaya diri aja tapi nggak punya step-stepnya untuk jadi percaya diri. Karena mungkin kalau kalian berada di lingkungan yang berani semua ya, tapi bisa jadi di luar sana masih banyak orang yang saya pernah bahas juga di Islam dan Remaja bahwa insecure itu masih banyak di remaja. Masih ada yang tiba-tiba dikasih satu bulian dia mundur. Ada lagi nggak? Tadi mungkin udah ada sih sedikit sebenarnya, tapi saya ingin kalian cerita juga tentang bagaimana kalian membangun kepercayaan diri selama ini. Katanya introvert nih ya. Menghela nafas, awas lo gempa nanti menghela nafas. Biasa mikir dulu. Apa tadi pertanyaannya? Aduh, malas banget. Kepercayaan diri. Membangun kepercayaan diri. Sebenarnya kepercayaan diri itu kan dari kita sendiri kan kayak. Jadi bagaimana kita bisa bangkit dengan keterpurukan yang kita rasakan. Misalkan, ngomong saya udah berat sekali ya. Gak apa-apa, ini jangan lucuan terus juga nggak apa-apa. Oke, ini deh lebih kerucut lagi. Trigger kamu ketika kamu tadi dibully pertama kali, nggak ada ketawa waktu open mic, terus tiba-tiba kamu punya semangat lagi, itu apa gitu? Iya, triggernya tuh karena wah teman-teman kok stand up tapi melucu tapi kok saya tidak. Makanya ketika anak stand up saya ikut, saya bikin materi, tulis materi. Kemudian pas ada lomba saya coba ikut. Kalau memang saya gagal, memang saya tidak punya bakat di situ berarti. Tapi kalau memang saya berhasil, berarti saya bisa melewati mereka semua. Lebih ke arah dicoba dulu. Lebih ke arah
Kalau kita nggak coba, mana bisa kita tahu. Ada dukungan dari orang Iya, tua? ada dukungan dari orang tua. Supporter bola. Karena nggak ada. Kan Supporter, supporter. Bisa dukungan kan ada supporter. Iya, tapi mereka tidak pegang bendera-bendera. Oh dong. iya, sorry. Jadi waktu apa? Pertama kali ikut lomba itu kan saya izin ke orang tua, bilang, "Ma mau ikut stand up." Mama aku pasti ditahu. Mau ikut stand up. Mama bilang iya tapi dia sebenarnya nggak tahu stand up itu apa. Bisa jadi. Iya kan Tidak. bahasa Inggris kan Kak kan? Ya, Mama tahu karena di keluarga tuh kan ini pecinta bola juga. Kita stand up. Pecinta stand up juga. Bukan pecinta sih maunya kalau ada nonton stand up kan pasti rame-rame kumpul nonton stand up kayak gitu. Jadi pas mau izin ikut lomba stand up, oh iya dikasih izin. Saya tahu mamanya loh. Iya. Saya tahu mamanya dan saya nggak menyangka ternyata suka dengan stand up. Nggak usah bahas di sini dong, kan beda cerita ini, beda tema. Ya sih. Saya juga tahu mama. Lanjutkan. Iya. Lanjutkan. Jadi minta izin, Ma mau ikut lomba stand up. Oh iya. Saya izinkan. Hati-hati ya. Salim dulu kan. Salim. Harus dipraktekin. Salim. Panjang-panjangin durasi. Langsung pergi lomba, pas pulangnya bawa piala, bawa uang. Makanya langsung orang tua senang di situ. Iya, bangga. Makanya dikasih. Makanya kalau mau stand up mau jam berapapun pasti dikasih izin. Kecuali pulang ke rumah. Asalkan pulang ke rumah. Saya kecuali pulang ke rumah, dia pulang ke rumah tidak boleh. Asalkan. Salah bicara. Mungkin ada dari Enggak dari saya. Masa dari kameramen. Jadi kalau tipsnya tuh lebih ke apa ya? Kamu kan introvert nih ceritanya dulu nih. Iya, saya dulu introvert. Terus? Nah, saya keluar dari zona itu ya. Yang pertama karena celetukan saya ya. Pertama celetukan saya tuh kayak ditanggepin bagus dari pendengarnya kan. Akhirnya di situ mulai muncul kepercayaan diri tuh. Tapi kan banyak stigma di masyarakat kalau kita bisa dibilang so asik gitu kan. Nah, tapi itu bagaimana kita stand up comedian tuh bisa mematahkan stigma itu tuh. Jadi komedinya tuh lebih berkelas lah. Beda kalau kita so asik gitu, bro dari mana kayak gini. Kayak orang bilang, ini orangnya so asik. Tapi kalau komedian udah ketebak sih, nggak kayak gitu cara negurnya. Cara so asiknya nggak kayak gitu. Lebih ke rapi. Makanya bagaimana kalau kita membangun kepercayaan diri kita tuh yang pertama tuh berani mencoba aja gitu. Dan itu juga sama sih dengan Fajar selebihnya. Berarti walaupun kamu introvert itu biasanya nggak suka bergaul ya? Ya benar, saya nggak suka bergaul. Ngerasa berjarak dengan lingkungan gitu. Yes, lebih ke nggak ada temen waktu itu saya. Berarti kamu baru punya teman baru-baru ini setelah aktif di stand up. Dalam artian temen yang memang sefrekuensi. Ya, teman sefrekuensi lebih ke mereka ini, lebih ke waktu. Makanya banyak yang bilang kalau masa yang paling bagus itu SMA, SMP. Itu saya enggak. Saya lebih suka waktu kuliah. Kuliah ya. Saya lebih suka. Karena menemukan diri di situ. Ya, saya menemukan jati diri saya. Oh, sudah ditemukan jati Saya juga dirinya. tuh ada cerita yang ikut lomba juga, saya stand up itu. Ibu saya nonton stand up, minta izin juga. Pulang pertama tuh nggak diizinin, tapi pulang-pulang bawa uang, bawa hadiah. Ini mak nih berhasil nih gitu ya. Ini ibu, uang buat ibu. Seharusnya kayak gitu sih. Ini buat ibu. Langsung ibu bilang, apa nih? Berapa nih? Masih di kantong. Saya dikasih 100.000. Besok kasih lagi. Apa nih? Akhirnya saya tidur. Biasa kan kita tidur dimarahin kan. Kamu nih tidur terus. Biarin aja nih. Iya. Kalau saya tidur, ayo stand up. Dipaksa stand up di luar. Padahal nggak ada kompetisi, nggak ada ini, dipaksa aja gitu. Bagus stand up. Allahu Akbar. Karena mungkin ekonomi keluarga kurang kan, jadi bertumpu pada stand up juga waktu itu. Alhamdulillah juara 1. Jadi saya bisa ambil kesimpulan nih Sobat Ravana dari pengalaman mereka kalau bahwa walaupun kita punya banyak kekurangan mungkin, tapi tidak jadikan kekurangan itu kelebihan ya, kemampuan ya. Iya. Dan tidak ada alasan untuk tidak menjadi bersinar gitu ya untuk remaja-remaja atau pemuda-pemuda ya. Iya, saya memang harus seperti itu. Saya harus yang serius. Kalau kalian kan bawaannya harus yang lucu gitu ya. Bahkan tadi dia ngabisin durasi untuk menceritakan bagaimana dia ngasih Itu sebenarnya nggak penting Anda tadi cerita. Emang seharusnya seperti itu kan? Tapi itu buat memotivasi teman-teman yang nonton. Mama Anda tidak penting itu, kalian itu dapat uang dari mana? Yang penting uang. Ya itu buat memotivasi teman-teman juga biar semangat gitu. Meskipun Oke.
Tadi saya di awal nih saya sempat gugup. Nah, kalian pernah nggak merasakan gugup itu ketika open mic? Wah, itu sampai sekarang. Mau panjang durasi. Mau dipanjangin. Sebenarnya masih banyak nih kalau mau ngomongin tentang hal ini. Ngomong aja nggak apa-apa. Silakan. Dibagi. Iya, kalau gugup sih sampai sekarang pasti kan. Selalu pasti. Walaupun itu udah cuma tampil di depan teman-teman biasa itu pasti udah gugupnya. Cara mengatasinya? Cara mengatasinya ya santai aja sih Kak, lebih ke kayak mikirin tugas aja sih. Kita disuruhnya apa ya udah kita fokus aja. Gitu. Fokus. Jangan mikirin yang lain. Karena kalau stand comedian itu harga dirinya rendah sekali Kak. Kalau menurut saya ya. Soalnya apa ya? Ketika kita bergaul nih, orang rasa kita lucu. Mungkin kita di junior kita itu kayak dianggap kayak sepele gitu kayak. Kagak stand up. Begitu. Yes, kayak stand up comedian tuh dianggap kayak seni yang buang-buang waktu yang cuma bisa ngelucu gitu. Kagak stand up. Cuma saya takutnya kalau misalnya saya ini profesinya bukan sebagai stand up comedian gitu. Kalau saya jadi stand up comedian enak gitu. Stand up. Tapi kalau misalnya saya jadi mantri, ini mau set up sama punchline ya. Iya kan saya ngibaratin kalau misalnya saya jadi mantri gitu masa kagak sunat masa gitu. Kan kelamaan. Maksudnya ya udah disunatin aja semua yang pada minta sunat itu. Salahnya perempuan nih Bu. Ya intinya fokus sih Bu, fokus sama percaya diri lagi sih, percaya diri. Kalau Fajar? Sama lah. Masa sih sama? Sama Bu. Ya kalau gugup ya masih gugup. Ada obatnya nggak untuk mengatasi gugup di awal-awal misalnya kamu punya rutinitas atau punya kayak gini contohnya pemain band setahu saya ada yang punya ritual sebelum manggung untuk untuk menghilangkan kegugupannya entah itu ngapain entah itu mukul-mukulin sticknya atau apa gitu. Kamu punya nggak seperti itu? Saya atau sekarang rasa gugupnya sebenarnya sudah semakin terkikis seiring dengan open mic? Karena mungkin waktu awal-awal gugup ya paling cuma teriak tidak jelas. Cuma kalau sekarang kalau dipanggil ya maju sama lebih memperdalam materi aja biar pas maju tuh tidak terlalu blank, tidak ada lupa-lupanya kayak gitu. Tapi tidak lupa minta restu orang tua pasti ya sebelum open mic kita. Coba minta restunya gimana? Enggak, itu membuang-buang durasi dong. Maaf. Tidak apa-apa, santai. Nah, ini salah satu cara dari mereka berdua untuk mengatasi rasa gugup, Sobat Ravana. Ini bisa saya pakai juga nih karena memang ya betul dengan materi tadi kalau kita paham materinya kita jadi nggak gugup ya. Saya ke kamar mandi Kak. Oh, caranya ke kamar mandi. Kamar mandi ngilangin gugup. Ngapain? Ya mungkin lebih ke kayak kalau bahasa sekarang isolasi lah, isolasi mandiri. Ya kayak harus ada tempat yang tenang gitu. Oh, betul. Tempat yang nyaman gitu. Fajar ada juga kayak gitu. Enggak gitu saya. Kayak gitu. Ngomong-ngomong nih Sobat Ravana, mereka lagi buka kelas nih. Oh ya, iya, bener ya. Lagi buka kelas komedi di Kota Sorong. Jadi buat penonton yang lagi ada di Kota Sorong dan tadi dari awal sampai akhir, insya Allah tadi dengerin sampai selesai ya. Jadi bisa tahu gimana gambarannya stand up komedi. Khususnya di Sorong mereka buka kelas komedi. Silakan dipromosikan. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar komedi, seni public speaking dan juga retorika dalam berbicara di depan umum bisa ikut kelas komedi saya di Instagram atau di Facebook ya, itu flyernya bisa ini nanti daftar aja. Gratis. Nanti ada Instagramnya di layar ya? Ada Instagramnya. Editor minta tolong ya. Oh harus dong. Ntar kan editor kan dibayar, kita tidak. Ya kan gitu, sistemnya gitu. Nah untuk gratis intinya. Jadi untuk belajar. Jadi itu yang kembali lagi ke awal harus niat. Jangan ikut kelas komedi hanya untuk belajar aja tuh nggak afdol lah kalau cuma belajar aja. Harus ada prakteknya. Tapi nanti kita akan praktek setiap minggunya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung silakan. Bebas, terbuka untuk umum. Siapa aja mau mahasiswa, dosen, staf, polisi, tentara semua boleh. Boleh dong. Tidak terbatas usia dong. Apa tujuan kalian membuat kelas komedi ini, Fajar? Agar kita tuh punya penerusnya sebenarnya. Niat awal tahu itu dan harusnya agar kita tuh punya regenerasi. Jangan akhirnya kita tahu visi dan misi untuk membangun. Kalian kan bikin komunitas nggak hanya 1-2 tahun pastinya kan? Iya. Makanya jangan sampai pas kita lulus sudah putus stand upnya putus, tapi
harus ada penerusnya juga lah yang memegang stand up IAIN Sorong ini kayak gitu. Lebih ke situ sebenarnya kalau Ini untuk stand kelas up komedi. IAIN Sorong, berarti ini hanya untuk anak IAIN? Enggak. kan? Enggak. Maksudnya Tempat kok belajar. tempat belajar juga. Kalau di komunitas stand up Indo Sorongnya sendiri ada keterlibatan di dalamnya atau bagaimana? Ya mungkin Iya, ketika ada. nanti prakteknya. Ketika prakteknya mungkin teman-teman dari Stand Up Indo Sorong membantu untuk membimbing kan. Tapi untuk perantara awalnya Adalah melalui kelas kita komedi kelas ini. komedi. Kenapa kan kita buka di IAIN tapi ini terbuka untuk umum karena lebih dapat wadah gitu. Saya respect sekali sama anak-anak mahasiswa baru yang semester 1 nih yang baru masuk. Apa namanya ya? Niat mereka untuk ngikut stand up untuk belajar kelas komedi ini sangat besar sekali. Mungkin karena kalian hostnya kali waktu itu ya. Wah, Mungkin kayaknya. itu ya. Tapi ada yang komen, "Kak kurang lucu." Gak apa-apa, lucu itu relatif kok. Ini mungkin dia nonton ya, tolong buat Anda yang komen gitu. Anda jangan daftar ini ya, kelas komedi. Udah di notice ya orangnya. Udah di-notice, ya. Tidak boleh. Berarti bebas walaupun dari IAIN Sorong tapi bebas siapapun untuk. Bos. Masih dibuka? Masih, kita masih membuka dan pun itu kalau misalnya kita sudah Mati ya. enggak. Anda dulu dong. Jauh banget visi misinya sampai kemana? Makanya kalau itu udah kelas komedi yang pertama ini udah berjalan, itu ada lagi ketika kelas komedi season 2 atau mungkin jilid ketiga 4 itu ada. Pasti kita buat juga, tapi dengan format yang berbeda. Mungkin kita hadirkan teman-teman dari Stand Up Indo Sorong ataupun mungkin senior-senior yang sudah terjun langsung ke dunia stand up ini kayak Ismail dan Laudi dan lain-lain gitu. Oke. Masih ada Fajar yang mau disampaikan? Siap, tidak ada. Tidak. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh, ini saya terakhir kakak. Oke. Jadi buat teman-teman yang malas ikut kelas komedi tapi pengen langsung ikut praktek, bisa langsung datang aja nanti ketika kita open mic. Jadi kalau open mic di Sorong itu namanya Cigi Mic. Cigi Mic. Iya, karena ada itu istilahnya. iya karena ada sebab akibat kita dilarang pakai kata open mic. Makanya kita pakai nama Cigi Mic. Jadi buat teman-teman kalau pengen ikut nanti follow aja di Instagramnya di Stand Up Indo Sorong dan Stand Up IAIN Sorong karena di situ ada jadwalnya setiap kita tampil. Itu. Jadi siapa tahu ada yang malas teori langsung mau praktek karena ada juga yang gitu juga tapi bisa. Bisa. Oke, terbuka luas. Saya nggak perlu ngulang lagi. Ya. Satu pertanyaan terakhir. Ini terpikir. Kalian tuh kan lupa lagi. Tadi saya mau nanya apa sih? Coba kamu ngomong lagi biar saya ingat. Ya pengenalkan nama saya Bagas saya Bukan. dari awal kan. Oh ini tadi kan Bagas udah nyebutin tentang bahwa ini jati dirinya. Menurut Fajar, apakah ini jati dirimu di stand up? Ya, ini jati diri saya. Apakah ini dijadikan tempat mencari rezeki? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Optimis? Ya, karena kita memang senang dengan dunia ini. Kita dulu sempat ganti-ganti seni kak. Kalau kakak mau tahu ya. Iya, nggak kita boleh. ganti-ganti Dulu seni. kita terjun ke dunia dance. Dance. Sempat. Sempat dance. Terus pindah ke Nyanyi, musik hip hop. Ya. Iya, kita anak-anak rapper. Kita rapper dulu, yo. Terus sekarang baru ke stand up. Stand up dan ini bertahan. Bertahan 4-3 tahun ini ya. Ya. Ya, insya Allah lah sampai Ingin dilestarikan malah dengan kelas komedi ya. Ya. maunya gitu kak. Oke. Pengen Amin mudah-mudahan. Nah, itu sudah sama-sama kita dengerin, sama-sama kita simak, sama-sama kita nikmati anak-anak yang jago ngelucu ini ya. Saya sih berharapnya memang stand up comedy ini bisa tumbuh subur di Sorong ya. Iya, amin amin. Menjadi sebuah profesi yang cukup dibanggakan. Bukan cukup dibanggakan, yang harus dibanggakan pastinya ya. Nggak disepelekan lagi, sejajar dengan yang lainnya. Amin. Oke, tapi kalian kan tetap berafiliasi dengan yang di pusat ya untuk urusan penampilan dan sebagainya ya. Iya. Dan selama ini masih ada tim-tim yang memang untuk stand up Indo Sorong untuk terus berkembang. Ada. Oke, cukup ya. Cukup. Oke, Sobat Ravana, terima kasih karena sudah mendengarkan video yang coba saya cek dulu ini sudah berjalan berapa lama? 1 jam 8 menit, tapi nanti mungkin akan ya mudah-mudahan nggak dipotong sama editor ya, karena buat saya ini semuanya ilmu daging nih kalau nyebutnya itu ya, karena dari pengalaman seseorang membuat menuju dia sampai ke pilihannya sekarang itu pasti ada cerita, story yang kuat, dan mereka adalah anak muda, remaja yang bahkan sudah dengan tindakan yang membuat kelas komedi, berarti mereka ingin melestarikan apa yang sudah menjadi pilihan mereka berdua, dan ini bisa jadi motivasi yang kuat untuk Anda Sobat Ravana, remaja Islam khususnya dan remaja Indonesia pada umumnya, agar selalu bersemangat, selalu
menemukan kegiatan yang positif dan percaya dengan pilihan yang sudah diambil. Terima kasih ya untuk sudah berbagi kali ini, karena kalian pastinya jadwal yang padat, tapi bersedia untuk saya wawancarai kali ini. Mudah-mudahan apa yang kalian perjuangkan, apa yang kalian pilih ini benar-benar bisa menunjukkan kalau kalian tuh orang-orang yang layak dibanggakan ya. Amin. Oke. Semangat untuk kuliahnya, masih kuliah kan ya? Udah selesai, Sudah alhamdulillah. selesai, sudah. Mau Semangat ya, ini sudah di terakhir nih. Kalau yang terakhir itu biasanya lama tuh baru selesai. Sobat Ravana, terima kasih juga untuk kebersamaan kita selama kurang lebih 1 jam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti informasi kalau misalnya yang tertarik untuk ikut kelas komedi dari mereka berdua, dari Bagas dan Fajar, bisa di kolom komentar, bisa komentar, dan nanti juga insya Allah dari editornya kasih ini ya, alamat Instagram ya sama Facebook ya dari mereka berdua ini. Ya, dari tim produksi juga mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong.